Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhayyikum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Al-muhtaram yang kita hormati, melebih sedikit memuliakan Duriatnya Nabi Habib Al-Qadri, juga kepada Habib Nabil yang kita muliakan, Adinda Ananda, sekaligus menjadi seorang Kiai Buya dan muhtaram Ustaz Bobi, pimpinan Darut Tadib yang kita muliakan, pada para asatid dan asatidah, dan yang kita muliakan kepada tim hadrah, alhamdulillah dari Padang dan kolaborasi dengan hadrahnya Darut Tadib, dan yang kita cintai para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Modern Darussalam Kota Padang, Kota Anam. Kalimat yang masih terngiang ketika guru kami Syekh Hilmi berbicara depan kami ketika di Mesir. Beliau menjelaskan tentang hadis kursi ini lebih dalam kepada kami. Ketika dialognya Allah dengan Rasulullah SAW, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, liman hadis sama?" Muhammad, punya siapa langit ini wah Muhammad? Dengan gampang Nabi kita mengatakan, laka ya Allah, kepunyaan kamu wahai Allah. Allah bertanya yang kedua kalinya, ya Muhammad, liman hadzal ardh? Lantas punya siapa bumi yang kau injak ini Muhammad? Nabi pun gampang menjawab, laka ya Allah, punyaan kamu wahai Allah. Allah bertanya yang ketiga kalinya, waliman ma fis samawati wal ardh? Kemudian punya siapa antara langit dan bumi, termasuk kita yang ada di tengah-tengah langit bumi sebagai manusia, ditemani dengan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nabi pun gampang mengatakan, laka ya Allah, punya kamu wahai Allah. Kemudian Allah bertanya yang keempat kali, lau kana ma fis samawati wal ardi? Seandainya langit, bumi, serta apapun yang ada di tengah di antaranya adalah kepunyaan saya, waliman ana? Lantas saya punya siapa wahai Muhammad? Fasakatan Nabi.
Subhanallah. Soal pertama hingga ketiga Nabi gampang menjawab mengatakan, laka ya Allah, kepunyaan Engkau ya Allah. Namun ketika pertanyaan keempat ini terasa berat oleh Nabi kita, sejenak Nabi terdiam. Apakah beliau mencoba mencari apa yang terbaik jawabannya, atau mungkin tidak tahu? Maka kalimat yang keluar dari lisannya Nabi yang mulia mengatakan, Antallahu a'lam. Satu adab yang kita pelajari dari Sayyidina Muhammad, ketika kita tidak tahu sesuatu ilmu dan orang bertanya atau kita tidak paham apa yang harus kita jawab, etikanya terbaik adalah wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang maha tahu. Dengan ketawaduan rendah hatinya Nabi, Allah memberikan jawaban yang keempat. Lau kana ma fis samawati wal ardi, seandainya langit, bumi serta isi diantaranya adalah punya saya. Waliman ana, saya punya siapa? Liman shalla alaika ya Rasulullah. Saya kepunyaan orang yang bersalawat kepada kamu wahai Rasulku. Andai hadis ini kita dhaifkan, kita ragukan, kita ingkarkan kalimat diskusi ini, tapi ada satu kalimat yang tidak pernah kita ragui, kalamullah. Allah menjelaskan, tapi jarang kita dengarkan ini. Kami dulu di Pekanbaru, sering ketika kecil itu muadzin sebelum mengumandangkan azan mengucapkan kalimat Quran ini. Tapi sudah langka, termasuk di Solo. Jarang kami mendengarkan kalimat ini. Ini ayat. Apa ayatnya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lihat kalau Allah yang berkata, ada harfu taukid di sana, penekanan sungguh. Allah dan para malaikat yang Allah ciptakan bersolawat kepada Nabi kita. Maka kemudian setelah Allah dan malaikat bersolawat mengajak, bukan semua manusia yang diajaknya spesial, hanya orang yang beriman, orang yang yakin bahwasanya Allah itu benar adanya, orang yang yakin bahwasanya sholawat Nabi itu benar adanya, dan orang yang yakin bahwasanya syafaat itu benar ada nantinya. Maka Allah mengajak kita sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepada Nabi kita. Berapa piring? Bahkan Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi satu kali solawat, Allah balas limpahan kebaikan 10 kali lipat. Subhanallah. Kita mungkin belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita belum pernah langsung mendengarkan ke telinga kita dari lisan yang mulia. Mungkin ada sebuah perhatian rindu kita kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Maka subhanallah, malam ini Allah takdirkan, Allah hadirkan dzurriyyatnya Nabi, Allah hadirkan keturunan Nabi datang bersama kita. Semoga hadirnya beliau memberikan keberkahan syafaatnya Nabi insyaallah pada hari ini. Maka subhanallah, kami yang fakir ini tidak layak panjang berkata
kami butuh sebuah kalimat dari seorang habibuna, karena kami tahu man isdada ilma lam yasdad huda lam yasdad 'inda Allah illa bu'da. Nah, kalimat seorang ulama mengatakan pada kita, antum dengarkan kalimat Habib kita. Apa kata ulama? Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayah dalam dirinya, maka tidak ada satupun yang tambah dari dirinya kecuali dia tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Semoga makin tambah ilmu kita, Allah berikan keberkahan manfaat ilmu yang kita dapatkan malam ini insyaallah. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.